Salam, senang kita dapat berjumpa kembali melalui video ringkasan Sekolah Sahabat pekan ini. Pelajaran pekan ini berjudul Melihat Orang Melalui Penglihatan Yesus. Ayat hafalan Matius 4 ayat yang ke-19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah kami yang maha tinggi yang ada di kerajaan sorga. Saat ini kami kembali belajar dari pelajaran Sekolah Sahabat. Penuhi kami dengan kuasa-Mu untuk dapat memahami pelajaran ini dan menumbuhkan iman kami dan berpengharapan bahwa kedatangan Yesus tidak lama lagi menjemput semua umat tebusan. Berkatilah semua pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya kasih Yesus selalu menjadi bagian mereka masing-masing. Dan ampunkanlah kami Tuhan dari setiap kesalahan yang kami perbuat. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa Bakti Channel, Yesus adalah pemenang jiwa yang paling unggul. Kita dapat melihat bagaimana cara Yesus bekerja kepada banyak orang. Dan hal itu patut kita teladani. Yakni berjalan dengan Dia melalui jalan-jalan ramai di Yerusalem, berjalan di jalan berdebu di Yudea, dan lereng bukit berumput di Galilea. Kita menemukan bagaimana Dia mengungkapkan prinsip-prinsip kerajaan sorga untuk mencari jiwa-jiwa. Yesus melihat bahwa semua pria dan wanita dapat dimenangkan untuk kerajaan surga. Dia melihat masing-masing melalui mata belas kasihan ilahi. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bagaimana Markus 8 ayat 22 mengatakan, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Pemirsa, mari kita perhatikan bahwa kata kunci dalam ayat ini adalah membawa dan memohon. Artinya adalah orang buta itu tidak datang sendiri. Teman-temannya melihat kebutuhan sahabatnya yang buta dan membawanya kepada Yesus. Mungkin saja yang buta tersebut tidak memiliki banyak iman, tetapi teman-temannya memiliki iman yang kuat. Mereka percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan orang buta tersebut. Pemirsa, perlu kita ketahui bahwa ada sekitar 25 mujizat penyembuhan dalam perjanjian baru yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan lebih dari setengah seorang kerabat atau teman membawa kepada Yesus untuk disembuhkan. Saudaraku, hal yang sama juga patut kita lakukan sekarang ini. Memperkenalkan dan membawa orang kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita perhatikan bahwa kata memohon dalam ayat ini bisa berarti meminta atau memohon dengan sangat atau mendesak. Hal ini menyaratkan bahwa daya tarik yang lebih halus, ya, dan juga lebih baik dan lebih lembut. Orang yang membawa orang buta itu kepada Yesus memohon kepada Yesus dengan sikap yang ramah. Artinya mereka ingin membantu kesembuhan temannya yang sedang ada dalam penderitaan. Saudaraku, kadang-kadang kita harus membawa orang lain kepada Yesus dengan sayap iman kita, dengan tujuan supaya saudara kita, sahabat kita dapat memperoleh keselamatan yang datang dari Yesus Kristus. Saudaraku, mungkin saja kita belum berpengalaman dalam bersaksi dan belum paham melihat setiap individu dari perspektif yang baru. Jangan khawatir. Pelajaran pekan ini memberikan pemahaman bagi kita, bagi saudara dan saya, bahwa Yesus mengajar murid-muridnya dengan cara. Yang pertama, mari kita perhatikan. Dan ini boleh kita pelajari dan aplikasikan. Yang pertama, bahwa Yesus mengajar orang-orang dengan cara melihat melalui kacamata surga. Dia tidak melihat siapa orang yang dia kunjungi itu dari segi kekurangannya, tapi dia lihat bahwa mereka adalah calon-calon pewaris kerajaan surga. Dia melihat bukan bagaimana dia sekarang, tapi seperti apa mereka kelak. Dan juga Yesus mengajarkan pada murid-muridnya yang perlu juga kita contoh saat sekarang ini adalah memperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Dan bukan hanya itu saja, menerobos halangan agar kabar keselamatan dapat diberitakan. Hal ini terjadi saat Yesus
bersama dengan wanita Samaria bercakap-cakap di sumur. Boleh kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 4 ayat 3 sampai 34 untuk lebih jelasnya. Mari kita baca keseluruhan bagaimana percakapan antara Yesus bersama dengan perempuan Samaria. Kita ketahui bahwa orang Samaria dan juga orang Yahudi tidak mempunyai hubungan yang baik, dan mereka tidak boleh sebenarnya bertatap muka, ya. Artinya bercakap-cakap secara langsung, karena ini merupakan satu larangan, ya. Mungkin kita boleh lihat dalam Yohanes 4 ayat 3 sampai 34 bagaimana pembicaraan mereka. Namun ada satu kutipan penulis terkenal yaitu bernama Ellen White menulis dalam bukunya mengatakan demikian. Mereka yang memiliki roh Kristus akan melihat semua orang melalui mata belas kasih Allah, ya. Jadi kita tidak melihat, oh ini halangan, tidak boleh diterobos, tidak boleh kita menyampaikan firman ke sana, ya. Kita dapat menyampaikan firman kemana saja, karena semua manusia di bumi ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Jadi kita juga berhak untuk menyampaikan kabar keselamatan yang datangnya dari Tuhan itu kepada banyak orang. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mungkin kita bertanya, mulai dari mana saya akan menginjil? Dan siapa yang harus saya injili? Siapa yang harus saya sampaikan kabar keselamatan itu? Kisah Para Rasul 1:8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya adalah kita dapat mulai bersaksi dengan orang-orang di sekitar kita atau orang yang terdekat dengan kita, ya. Jadi mungkin selama ini tak berpikir, kalau menginjil saya harus keluar dari rumah, lalu pergi jauh dan menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah, ya. Bukan seperti itu. Tapi kita harus awali itu dari mana? Dari orang yang terdekat dengan kita, di mana kita berada. Lalu setelah itu keluar, ya, dari rumah, dari orang terdekat dengan kita. Lalu selanjutnya pergi ke seluruh bumi, ya. Artinya adalah kita dapat menyampaikan Injil ini. Kalau sekarang ini mungkin lebih mudah kita menyampaikan Injil ke seluruh bumi, yaitu melalui media ini, ya, melalui internet, melalui Facebook, video YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mungkin timbul pertanyaan lagi. Aduh, saya tidak tamatan teologi atau filsafat. Saya tidak ada bakat. Saya tidak fasih menyampaikan firman Tuhan. Saudaraku, tidak perlu kita khawatir. Karena yang Anda butuhkan hanya adalah kasih kepada Allah dan kasih Anda kepada jiwa-jiwa. Jika Anda mau bersaksi, maka Allah akan membukakan jalan bagi saudara dan saya untuk melakukannya. Pemirsa, Yohanes pasal 1 dan pasal 12 memberikan contoh bagi kita bagaimana Andreas membagikan Kristus bagi saudaranya sendiri, yaitu Petrus. Seni memenangkan jiwa yang efektif adalah seni membangun hubungan, kepedulian yang positif. Bukan melihat bagaimana kekurangannya, bagaimana ketidakbaikan di tengah masyarakat. Tapi kita lihat bagaimana dia kelak saat dia sudah menerima Yesus Kristus menjadi pewaris kerajaan surga. Saudaraku, berkomunikasi tentang Injil kepada orang-orang yang baik adalah hal yang menyenangkan. Tetapi bagaimana jika kita berhadapan dengan orang-orang yang sulit? Apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar dari Yesus Kristus dengan kata-kata dan tindakannya yang dia telah lakukan untuk berhadapan dengan orang-orang yang sulit. Yesus menunjukkan penerimaan, welcome. Dan Yesus mendengarkan keprihatinan mereka secara sensitif. Yesus mengajukan pertanyaan, secara bertahap mengungkapkan kebenaran ilahi. Saudaraku, bagi Yesus tidak ada berada di luar jangkauan Injil. Kemanapun Yesus pergi, ia melihat kemungkinan rohani. Dia melihat calon potensial untuk kerajaan Allah dalam keadaan yang paling tidak memungkinkan. Pemirsa Bakti Channel, dalam hal ini kita perlu meminta supaya Tuhan membuat kita peka terhadap pelayanan Roh Kudus dalam kehidupan orang lain. Pemirsa Bakti Channel, dalam memberikan kabar keselamatan ini, kita harus menggunakan peluang-peluang yang ada.
sebagaimana yang dilakukan Paulus saat dia di Troas, tidak berjumpa dengan Titus sahabatnya, sehingga Paulus memutuskan untuk melanjutkan dan perjalanannya ke Makedonia. Tetapi Tuhan secara ajaib membukakan pintu bagi Paulus untuk memberitakan Injil di benua Eropa. Dan dia tahu bahwa pintu yang dibuka Allah hari ini mungkin besok akan ditutup. Sehingga dia menyampaikan Injil itu, menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan Injil kebenaran. Pemirsa, jika kita memiliki telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat, kita juga akan dibimbing oleh malaikat yang tidak terlihat untuk menjangkau, mencari jiwa-jiwa, dan membawa jiwa-jiwa kepada kebenaran kerajaan sorga. Pemirsa Bakti Channel, Matius 9:37 mengatakan, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Menjadi pertanyaan adalah, apa solusi Yesus untuk masalah ini? Solusinya adalah berdoa kepada Tuhan agar mengirim saudara dan saya keluar kepada tuaiannya. Ya, kita boleh baca Matius 9:37. Pemirsa yang diberkati Yesus, demikianlah ringkasan Sekolah Sahabat pekan ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih berkat-Mu yang berlimpah menjadi bagian kami sepanjang belajar dari pelajaran Sekolah Sahabat ini. Kiranya Tuhan, dengan kami mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini, kami terpanggil untuk menjadi saksi-Mu, untuk menyampaikan Injil kebenaran-Mu, mulai dari rumah kami dengan orang yang terdekat dengan kami di mana kami berada. Dan kami keluar untuk menyampaikan Injil ini ke banyak orang. Dan juga kami turut serta untuk menyampaikan sampai ke seluruh ujung bumi. Dengan itu ya Tuhan, firman kerajaan Tuhan akan lebih banyak disampaikan kepada banyak orang. Dan kedatangan-Mu pun sudah semakin dekat menjemput kami. Bapa di sorga, biarlah kiranya Tuhan juga memakai kami, supaya kami dapat peka terhadap panggilan kasih Yesus. Mungkin saja Tuhan kami mempunyai kelemahan, tetapi kami percaya apabila kami meminta kepada Tuhan, memberikan hati kami untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa, maka Tuhan akan membukakan jalan bagi kami untuk dapat membawa Injil kebenaran-Mu. Bapa yang penuh kasih, berkatilah semua pemirsa yang mendengarkan video ini. Biarlah kiranya berkat Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Berkati dalam kesehatan, berkati dalam rumah tangga, berkati dalam semua pekerjaan. Cukupkan kebutuhan mereka dan juga berikan kelimpahan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ampunkan kami dari setiap pelanggaran yang kami perbuat. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat di pekan ini. Semoga melalui pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran yang ketiga ini, kita lebih terpanggil untuk menjadi pelayan Yesus Kristus. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.